Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Setiawati, mahasiswi PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Saya guru di SMPN 1 Munjungan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek layanan konseling dalam rangka ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Berikut adalah video saya yang sedang melaksanakan praktek konseling individu menggunakan pendekatan konseling realita teknik WDEP untuk mengatasi siswa depresi. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Yuk duduk, yuk mari duduk. Karisma ya? Nggih, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak Karisma? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, orang tua baik, keluarga semuanya baik, Alhamdulillah. pacarnya juga baik. Tidak punya, Bu. Tidak punya pacar? Tidak. Ah, masa? Iya. Tadi dari rumah sama siapa? Sendiri. Rumah kamu mana tuh? Di Gebyok. Dekat-dekat sini saja. Iya. Naik sepeda apa? Naik mobil? Sepeda motor. Sepeda motor. Sendiri ya? Iya. Terus dari rumah berangkat jam berapa? Jam 6:30. Ke sekolah? Sampai sekolah? Cuma 5 menit, Bu. Oh, cuma 5 menit. Iya. Sama pacarnya juga 5 menit jaraknya. Enggak ya? Belum Tidak, punya Bu. pacar. Kenapa kok belum punya pacar? Ya belum mau saja. Belum mau saja. Sebenarnya banyak ya yang mendekati, tapi Karisma belum mau. Ya? Seperti itu. Oh iya, Karisma hari ini ujian ya? Iya, Bu. Ujian Ujian. pertama kali. Apa tadi mapelnya? Matematika sama IPA. Matematika sama IPA. Semuanya hitung-hitungan ya. Iya, Bu. Berarti tadi malam belajarnya ngebut. Iya. Iya, Tadi bisa enggak mengerjakan? bisa. Tapi ya ngawur. Bisa kok ngawur. Jangan-jangan nyontek punya temannya. Tidak, Bu. Oh, tidak. Ya, Karisma kan anak jujur, iya enggak? Karisma dengar-dengar sampean punya suatu hobi ya. Kemarin Bu Eni dengar dari teman kamu katanya gini, Karisma itu punya hobi, Bu. Hobinya itu jarang dimiliki oleh anak perempuan. Apa itu? Saya penasaran. Katanya gini, Karisma itu bisa membenahi atau membongkar elektronik, Bu, barang-barang elektronik seperti televisi, kemudian kipas, magicom gitu ya. Ya, Itu membongkar tanpa pasang atau gimana? ya dipasang lagi loh, Bu. Dipasang lagi. Itu saat membongkar itu maksudnya barang nyala atau gimana? Ya Barangnya sudah mati. Sudah mati. Berarti Karisma tahu kalau itu barang rusak, kemudian Karisma benahi seperti itu ya, terus hidup lagi. Iya, punya siapa barangnya? Punya sendiri. Punya sendiri, beli sendiri. Maksudnya di rumah. Oh, di rumah ya. Karisma di rumah tinggal dengan siapa? Tinggal dengan ayah dan nenek. Ayah dan nenek. Ibunya pergi kemana? Punya bekerja. Oh, bekerja. Bapak juga bekerja. Iya. Bapak bekerja apa? Sebagai perangkat desa. Oh ya. Terus neneknya? Ya di rumah. Oh, neneknya di rumah. Berarti tinggal sama nenek, sama ayah, bertiga saja di rumah. Sama kakak dulu, tapi sekarang kakaknya sudah menikah. Iya. Tadi Karisma sudah sarapan belum? Sudah. Sudah. Lauknya apa?
Hanya tempe goreng. Yang masak siapa? Nenek. Oh, nenek. Enak enggak masakannya? Enak. Enak. Karisma bisa masak enggak? Bisa Bisa masak air. masak air. Masak air, terus dicelupin apa itu mie. Iya. Jadi berarti mie Mie instan. mie instan. Seneng enggak sama mie instan? Seneng? Enggak. Pantesan Karisma loyo saja. Tadi benar sudah sarapan? Sudah kenyang? Sudah. Kalau sudah kenyang enaknya ngapain? Nah, tidur. Tidur. Seperti itu. Karisma tukang borem ya? Iya, Bu. Iya, Karisma ya. Kemarin kita itu kan sudah membuat perjanjian. Kamu masih ingat enggak? Masih. Oh iya masih dong. Buktinya kamu datang ke sini ya. Kalau enggak ingat berarti apa namanya? Ya enggak ingat, lupa. Apa? Ya lupa. Amnesia. Amnesia. Berarti Karisma adalah orang yang tepat janji. Ya, kemarin kita sudah membuat janji untuk melakukan suatu kegiatan, yaitu apa kegiatannya? Konseling. Tahu ndak apa itu artinya konseling? Belum. Masa belum tahu? Belum pernah mendengar? Sudah tapi belum tahu. Ndak dijelaskan sama gurunya? Ya kan Bu. Tidur. Gimana? Kalau di pelajaran kan tidur. Masa kalau di pelajaran tidur, tadi ujian mengerjakannya katanya bisa. Kok enggak tidur tadi? Kalau sudah ya tidur, Bu. Oh gitu. Oh ya, kita kemarin sudah membuat janji untuk melakukan suatu kegiatan yaitu konseling, di mana konseling itu adalah pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang guru BK kepada peserta didik yang mengalami suatu permasalahan. Tapi perlu Karisma ketahui bahwa nanti ya yang menyelesaikan permasalahan Karisma itu adalah Karisma sendiri. Di sini Bu Eni cuma memfasilitasi saja. Jadi yang menemukan masalah, yang menemukan solusi adalah Karisma sendiri. Seperti itu ya. Baik, tapi sebelumnya ya untuk mengawali pertemuan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ini Bu Eni yang memimpin berdoa atau Karisma? Bu Eni saja. Oh, Bu Eni bukan Karisma. Bu Eni saja. Oh gitu. Mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar ya. Yuk Karisma berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Baik, saya jelaskan dulu kontrak waktu kita ya. Nanti Bu Eni cuma mempunyai waktu sekitar 50 menit saja ya untuk melakukan konseling. Karena apa? Nanti Bu Eni ada janji dengan guru BK yang lainnya untuk memecahkan suatu masalah ya. Kira-kira waktu 50 menit itu cukup enggak untuk Karisma mengungkapkan semua permasalahan yang Karisma alami saat ini? Cukup. Oke. Kalau cukup, Bu Eni di sini mau menjelaskan tentang asas-asas bimbingan dan konseling ya, bahwa di bimbingan dan konseling itu mempunyai beberapa asas yang perlu Nak Karisma ketahui ya. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan itu adalah Nak Karisma sudah mau datang ke sini tanpa dengan ikhlas atau tanpa paksaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, asas keterbukaan, di mana nanti Karisma harus terbuka dengan permasalahan yang Karisma alami. Siap?
Siap. Yang ketiga ya, ini yang Karisma tidak perlu khawatir, yaitu tentang azas kerahasiaan, di mana nanti setelah Nak Karisma menceritakan semua permasalahan yang Nak Karisma alami, maka permasalahan itu akan aman dan terjamin di saya, ya. Iya. Jadi nanti permasalahan kamu yang tahu cuma saya, kamu, dan Tuhan. Itu kecuali satu. Nak Karisma gini ngomongnya, Bu, permasalahan saya ini misalnya dibicarakan di ruang guru, boleh-boleh saja lah. Bu ini langsung membicarakannya di ruang guru seperti itu ya, tapi enggak lah ya. Itu baik. Untuk selanjutnya, Nak Karisma bisa menceritakan apa sih permasalahan yang Nak Karisma alami akhir-akhir ini? Jadi gini Bu, masalahnya itu saya kalau di kelas malas belajar, terus kalau diulang itu diajar itu suka tidur, ya malas saja ke sekolah. Kenapa kok merasa demikian? Mungkin faktor dari rumah, Bu. Faktor dari rumah. Apa di rumah kamu disuruh untuk ngepel? Tidak. Jadi malas, ngantuk? Tidak. Apa kamu di rumah ndak pernah tidur? Iya pernah lah, Bu. Tidurnya malam-malam ya? Jam berapa? Jam 11. Oh, jam 11, ngapain saja? Main HP, scroll TikTok. Main HP, scroll TikTok. Terus kamu joget-joget sendiri gitu. Itu yang membuat kamu lelah, jadi di sekolah kamu tidak konsentrasi seperti itu. Ya? Mungkin itu. Apa mungkin di rumah kamu dimarahi ayahmu? Tidak. Terus apa yang membuat kamu seperti itu? Ya, mungkin faktor dari keluarga. Iya, keluarganya bagaimana? Kenapa? Apa yang aneh dari keluarga? Tidak aneh, Bu. Gimana? Coba bisa diceritakan? Jadi begini, ibu kan kerja di luar negeri. Iya. Terus kan jadinya LDR sama ayah. Iya. Terus ya 4 tahun lalu, 4 tahun lalu terjadi sebuah perceraian di antara mereka. Perceraian di antara mereka. Itu kamu ditinggal ibu kamu sejak umur berapa? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun terus cerainya Umur 10 tahun. Umur 10 tahun. Jadi kamu di umur 10 tahun itu sudah berada di keluarga broken. Terus kamu ikut siapa? Ikut ayah. Ikut ayah. Terus ibu kamu masih di mana sekarang? Masih di sana. Masih di luar sana, negeri. di luar negeri. Terus ibu kamu sudah menikah lagi? Belum. Ayah? Belum. Ayah juga belum. Berarti masih sama-sama sendiri. Komunikasi dengan ibu kamu gimana kamu? Kalau sekarang sudah jarang, Bu. Sudah jarang? Kalau dulu? Kalau dulu ya sering karena kan sama ayah. Terus komunikasi ibu sama ayah gimana? Sekarang ya tidak ada. Tidak ada, sudah putus. Terus maksud saya kok seorang ibu tidak komunikasi, tidak ngasih kabar ke anaknya, itu enggak itu? Tidak. Kamu punya saudara atau Riz? Punya. Kakak perempuan, laki-laki? Perempuan. Kalau sama kakak kamu juga tidak ada kabar ibu kamu? Tidak tahu. Kakak kamu di mana sekarang tinggalnya? Di Trenggalek ikut suaminya. Oh, di Trenggalek. Terus kalau ke sini jarang banget. Jarang sekali. Tapi komunikasi lewat HP. Iya.
Sering enggak? Sering kalau sama kakak. Kamu pernah menceritakan permasalahanmu dengan kakak kamu? Pernah. Pernah. Tanggapan dari kakak kamu apa? Tanggapannya ya sabar. Ya sabar, seperti itu ya. Oh iya. Ya mendengar cerita yang kamu alami, nanti kita dalam konseling akan menggunakan sebuah teknik. Tekniknya yaitu WDIP. Karisma tahu apa itu teknik WDIP? Tidak, belum. Belum. We wants. Wants itu apa? Bahasa Inggris. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Wants itu adalah keinginan. Jadi nanti ya Karisma bisa merencanakan keinginannya apa sih sekarang itu ya. Terus D itu doing. Apa artinya? Doing. DOING. Karisma tahu? Tidak. Kok tidak? Tidak Kan tahu. bahasa Inggris. Setiap hari kan diajar bahasa Inggris. Iya enggak? Ya, tidak setiap hari. Tidak setiap hari, pada saat mapel tertentu gitu ya. Ya, doing itu perencanaan. Jadi nanti kamu akan merencanakan apa yang menjadi keinginan kamu. Itu. Ya. Terus E itu adalah evaluation. Apa evaluation? Pasti pernah dengar. Mengevaluasi. Mengevaluasi apakah perencanaan saya tadi berhasil apa tidak. Seperti itu. Ya. Terus P-nya itu adalah plans. Baik, Bu. Pencapaian. Seperti itu ya. Pencapaiannya apa gitu. Ya, sebelum kita mengaplikasikan teknik tersebut, Bu ini di sini punya sebuah video. Ya, video motivasi mungkin nanti bisa menjadi acuan untuk kamu ya untuk apa itu? Menyelesaikan suatu permasalahan kamu. Itu ya. Kita lihat bersama-sama. Menyembuhkan anak broken home. Setiap manusia pasti pernah merasa sedih atau bahkan mengalami trauma dari beberapa pengalaman di dalam hidupnya, seperti gagal dalam mencapai sesuatu, mengalami kejadian yang tidak diinginkan, tidak bisa memaafkan diri sendiri, dan masih banyak lagi. Lalu, gimana sih cara mengobati luka yang tidak terlihat seperti itu? Khususnya untuk kita yang memiliki latar belakang broken home dan membutuhkan sebuah treatment untuk kembali berdamai dengan diri sendiri. Sebagai seorang anak broken home, kita tidak bisa memungkiri bahwa ada beberapa hal yang berdampak buruk dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan sebagai proses penyembuhan luka untuk anak broken home. Salah satunya adalah dengan melakukan self-healing sebagai proses penyembuhan diri. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan luka anak broken home. Yang pertama, mengenali masalah. Menjadi seorang anak broken home tentu akan memberikan dampak besar bagi kepribadian seseorang. Mungkin kita belum sadar atau mungkin sudah sadar tapi membantahnya. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk yang diberikan akal dan nafsu oleh Sang Pencipta. Jika dibandingkan dengan kejadian yang baik, ingatan kita justru akan lebih kuat ketika mengingat kejadian buruk yang pernah terjadi. Kemudian, pikiran-pikiran buruk itu akan mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku kita dalam bertindak. Kita akan lebih sering memiliki persepsi yang negatif. Hal ini tentu bukanlah hal yang baik, karena kita akan memendam emosi yang tidak stabil dan tentunya akan menyakiti diri sendiri. Maka dari itu, yang perlu kita lakukan adalah mengenali masalah yang terjadi dan kemudian mengambil langkah penyembuhan secepatnya agar hal tersebut tidak menjadi semakin buruk. Kuatkan dirimu, lalu ambil kembali masalah-masalah tersebut. Bawa mereka, peluk mereka dengan erat, dekatkanlah denganmu.
Lalu ketika kamu sudah selesai bercengkrama dengan mereka, majulah ke langkah berikutnya. Yang kedua, menyelesaikan konflik dengan orang lain dan diri sendiri. Konflik di sini dapat berupa permasalahan dengan orang lain, baik itu masalah dengan pasangan, masalah keluarga, ataupun masalah dengan lingkungan sekitar. Bahkan bisa juga berbentuk rasa minder atau insecure terhadap diri sendiri. Cobalah untuk memahami permasalahanmu, renungkan dan lihatlah dari sisi tengah. Jangan memihak pada satu sisi. Lihatlah kebaikan yang ada pada diri sendiri, hargai semua kemampuan yang ada pada dirimu, sehingga kita bisa memahami situasi dan menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru. Yang ketiga, usaha membangun kembali hubungan asmara. Sebuah hal yang terdengar sederhana namun sulit untuk dilakukan. Untuk kembali meraih cinta yang telah lama hilang dalam sebuah keluarga, dibutuhkan sosok yang kuat dan bisa mengembalikan kepercayaan dirimu dalam hal hubungan asmara. Mungkin kamu perlu memaafkan ayahmu yang memilih pergi dan meninggalkan keluarga. Maafkan juga ibumu yang selingkuh diam-diam, atau mungkin juga memaafkan dirimu sendiri karena terlalu lama membiarkannya tersiksa dalam kondisi yang berada di luar kendali. Sedikit demi sedikit, kamu akan menemukan sisi baru kehidupanmu dalam Broken Home. Kamu akan mendapati dirimu lebih terbuka, lebih berseri, dan lebih bahagia. Yang keempat, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang suportif. Kehadiran lingkungan dan orang-orang yang suportif akan membuatmu merasa lebih baik. Ketika cinta tidak bisa ditemukan dalam rumah, maka hal lain yang bisa kamu lakukan adalah dengan mencari rumah baru di tempat lain yang bisa dijadikan tempat untuk merebah dan melepaskan semua penat yang kamu miliki. Dukungan tersebut bisa datang dari sahabat, pasangan, ataupun orang lain. Jadi, jangan menutup dirimu untuk orang lain yang ingin membuatmu kembali menemukan bahagia yang sudah lama hilang. Langkah-langkah ini mungkin akan menjadi perjalanan panjang yang akan kamu lalui. Namun percayalah, setelah kamu berhasil melewati satu persatu tahapan dengan baik, kamu akan segera menemukan kehidupan yang lebih baik dengan versi terbaik dari dirimu. Karisma, itu sebuah video motivasi yang pas banget dengan permasalahan yang kamu alami sekarang, ya enggak? Apa mungkin pesan yang disampaikan oleh video itu tadi menurut kamu? Gimana ya Bu? Sebagai anak, kan sebagai korban harus bisa menghibur diri, bisa lebih menerima keadaan Ya. dan memaafkan. Itu sudah kamu lakukan belum? Sudah, tapi belum bersahabat. Sudah tapi belum bersahabat, maksudnya gimana? Ya sudah, tapi masih belum bisa menerima. Dalam diri kamu masih belum bisa menerima seperti itu ya. Ya itu tadi yang pertama, untuk menyembuhkan luka seorang anak yang yang sakit akibat dari perceraian orang tua, itu yang pertama yaitu apa tadi? Self healing. Apa itu self healing? Menghibur diri. Menghibur diri. Kamu tadi kan punya suatu keahlian ya Karisma, yaitu membenahi barang-barang elektronik ya. Itu luar biasa sekali, karena apa? Cuma mungkin di dunia ini hanya 1:3 seperti itu ya, karena kamu seorang perempuan. Di luar sana mungkin belum ada yang seperti kamu yang bisa untuk membenahi barang-barang elektronik seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu tidak berlibur kemana gitu ya, kamu di rumah bisa mengalihkan pikiran negatif kamu untuk menyalurkan bakat yang kamu miliki seperti itu. Terus yang kedua tadi apa? Apa yang kedua? Yang kedua, Belajar
memaafkan. Memaafkan. Iya, belajar memaafkan orang tua kita, ya. Mungkin mereka mereka itu jalan yang terbaik untuk mereka. Mereka kan punya kehidupan sendiri-sendiri seperti itu, ya. Mungkin jalan terbaiknya adalah suatu perpisahan, dimana meskipun kamu yang jadi korbannya seperti itu, tapi kamu di sini harus yakin kamu juga berhak bahagia, iya kan? Iya ndak? Ya. Orang tua kamu berhak bahagia, kamu juga harus berhak bahagia. Jangan kamu terpaku dengan apa? Dan kesedihan. Dengan kesedihan itu. Terus yang selanjutnya apa tadi? Belajar memaafkan tadi, ya. Meskipun yang salah tidak tahu ibu atau ayah kamu yang salah, mungkin mereka berdua ya sama-sama salah mungkin saja, ya. Itu ya Karisma. Terus sekarang apa yang kamu inginkan? Bisa kembali seperti teman-teman yang dulu, bisa bergabung, bercanda, tawa, bisa semangat lagi belajarnya. Oh gitu, berarti dulu kamu itu anak yang rajin, anak yang punya banyak teman seperti itu. Dengan adanya permasalahan itu kamu menjadi murung seperti itu, ya. Terus teman-teman kamu mensupport kamu enggak? Ya, Untuk biasanya bangkit lagi seperti itu. ya ada yang mensupport, ada yang mengejek karena tidak tahu masalahnya. Oh iya, kamu sudah mencoba untuk bercerita belum dengan teman kamu? Ya, sama teman dekat. Sudah cerita. Terus apa kata teman kamu itu? Ya, dia mensupport supaya kuat dan bangkit lagi. Supaya kuat dan bangkit lagi. Terus tanggapan kamu apa? Ya, belum bisa move on seperti itu. Terus rencana kamu untuk menghilangkan semua beban pikiran kamu kira-kira apa yang kamu rencanakan hari ini? Ya menyalurkan hobi ke barang-barang elektronik itu. Seperti itu, agar bisa untuk mengalihkan pikiran yang negatif ke yang positif gitu, ya. Oh ya, Bu, ini di sini punya selembar ini lembar kerja, ya. Di sini nanti kamu tuliskan apa sih rencana-rencana kamu dan tujuan yang ingin kamu capai, ya. Terus kemudian apa yang kamu lakukan jika dalam melaksanakan rencana itu mengalami hambatan, ya. Bisa kamu kerjakan di sini, ya. Sekarang tulis nama dulu, ya, dan kelas. Ya, apa yang kamu lakukan jika dalam melakukan rencana itu mengalami hambatan? Ya, sudah, terima kasih. Ya, di sini Karisma sudah menuliskan apa sih rencananya dan tujuan yang ingin dicapai. Yaitu yang pertama, move on dengan permasalahan yang ada.
Kemudian yang kedua, semangat belajar lagi, ya. Terus hal yang dilakukan apabila rencana itu mengalami hambatan yaitu bangkit lagi untuk menjadi lebih kuat, ya. Kemudian bergaul dengan teman-teman agar bisa mendapatkan support seperti itu, ya. Ya Karisma, kamu sudah menuliskan rencana kamu. Perlu Karisma ketahui, ya, nanti kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu tuliskan, ya. Siap? Siap. Siap. Sekarang gini, Bu ini mau tanya, apa kalau di rumah itu sampean masih tetap murung, masih seperti itu? Ya kadang kalau malas aja gitu loh Bu, di rumah. Ya, malas saja. Kemudian tanggapan dari bapak kamu gimana? Macam saja. Diam saja. Sudah mencoba bicara dengan bapak tentang permasalahan yang kamu alami? Belum. Belum? Belum. Oh, berarti bapak kamu tidak tahu kalau ternyata permasalahan itu kamu bawa ke sekolah. Nenek kamu juga tidak tahu. Oh, gitu. Gini Karisma, penting loh ya, di dalam suatu keluarga itu ada keterbukaan antara anak dengan si ayah. Perlu sekali karena bagaimanapun ya, ayah itu adalah kepala keluarga. Jadi harus tahu tentang keadaan anggota keluarganya. Yang pertama adalah kamu, ya. Kamu punya saudara enggak, Riz? Punya. Punya. Kakak apa adik? Kakak. Kakak. Kakak kamu perempuan apa laki-laki? Perempuan. Perempuan. Terus tanggapan dari sudah cerita dengan kakak kamu tentang permasalahan ini? Ya kadang sama kakak itu Bu. Oh, ceritanya sama kakak. Tapi kalau kakak seperti kamu gini enggak? Tidak, karena kakak sudah berumah tangga dan punya kehidupan sendiri. Oh iya, enggak serumah dengan kamu? Tidak. Oh, tidak. Ikut Jadi suaminya. ikut suami. Jadi kamu kalau cerita dengan kakak. Tapi kakak mencoba cerita enggak dengan ayah kamu? Belum mungkin Bu. Belum? Tidak tahu tapi. Oh, tidak ada tanggapan dari ayah ya. Itu dari Bu Eni ya. Kamu harus ya terbuka dulu dengan ayah, diselesaikan dengan ayah. Bagaimana ya saya ini harus menerima kenyataan seperti ini, gitu loh menurut Bu Eni ya, gitu. Terus kamu kan sebagai pelajar ya, sebagai pelajar itu tugasnya satu, belajar. Supaya apa nanti? Untuk bekal di masa depan kamu. Seharusnya anak seperti kamu yang masih umur berapa kamu? 14. Umur 14 tahun itu kan tidak sewajarnya memikirkan hal-hal seperti itu ya. Kalau menurut Bu Eni gitu, Karisma harus punya pikiran yang positif. Mungkin Bapak Ibu itu penyelesaian utamanya adalah berpisah. Itu dibuat pengalaman bagi Karisma. Seperti itu ya. Terus saya harus sekolah, harus pandai belajar, kemudian berkomitmen ya, sekolah untuk bekal di masa depan saya. Saya juga berhak bahagia seperti itu Karisma ya. Iya. Mungkin itu dari Bu Eni ya. Tadi Karisma sudah merencanakan semua apa yang harus dilakukan Karisma ya. Karisma juga bisa berpikir bahwa Karisma juga berhak bahagia, berhak menentukan hidupnya dan apa? Dan semangat lagi belajar. Dan semangat lagi belajar. Kalau begitu kita akhiri proses konseling kita ya, agar konseling kita lebih bermakna. Sampean kerjakan dulu lembar evaluasi ini ya. Ya sudah ya. Terima kasih. Gini Karisma, kalau misalnya kamu mau datang ke sini ya, Ibu siap terbuka buat kamu. Kapan kamu mau datang ke sini saja. Ya, mungkin itu dari Ibu. Saya ucapkan terima kasih tadi sudah menyempatkan waktu untuk datang ke ruang BK ya.
kita akhiri proses konseling hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah, bila alamin. Ya, Kak Karisma bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.